Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran kita mengenai rumus perbandingan trigonometri di semua kuadran. Nah, dalam koordinat kartesius dibatasi oleh 4 kuadran. Kuadran pertama, besar sudutnya yaitu 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan untuk kuadran 2, besar sudutnya yaitu 90 sampai 180 derajat. Jadi di sini 0 derajat, 90, 180, di sini 270. Ini batasnya kuadran 1, 0 derajat sampai 90, kuadran 2, 90 sampai 180, kuadran ketiga 180 sampai 270, dan untuk kuadran 4 batas atau besar sudutnya adalah 270 sampai di sini 360. Oke. Dalam perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama dengan menggunakan aturan pelurus, yaitu 180 derajat dikurang alfa, 180 derajat ditambah alfa, dan 360 derajat kurang alfa. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan aturan penyiku, yang ini. Oke. Aturan pelurus. Nah, di sini kita akan membahas dulu bagaimana cara mendapatkan rumus perbandingan kuadrannya. Untuk kuadran pertama, misalkan sebuah lingkaran dengan jari-jari satu satuan. Sebuah lingkaran ini di koordinat kartesius ya. Ini X, ini Y. Sebuah lingkaran dengan jari-jari satu satuan, berarti R-nya sama dengan 1. Di sini sudut alfa dengan titik P X, Y, berarti untuk sumbu X kita kasih di sini O, di sini P aksen. Berarti untuk sumbu X nilainya dia X. Sedangkan untuk sumbu Y di sini Y. Selanjutnya kita cari perbandingannya menggunakan perbandingan trigonometri seperti sebelumnya. Untuk sin alfa sisi depan per sisi miring, berarti Y per 1. Sedangkan untuk cos alfa samping per miring, berarti X per 1. Sedangkan untuk tan berarti sisi depan per sisi samping, berarti Y per X. Sehingga diperoleh untuk perbandingan dalam kuadran 1 semua bernilai positif. Oke, saya hapus. Nah, kan ini batasnya untuk kuadran 1 yang tadi saya jelaskan. Jadi kita sudah peroleh perbandingannya, yaitu nah, kan sama yang tadi. Jadi kesimpulan untuk kuadran pertama semua bernilai positif. Selanjutnya untuk kuadran kedua. Oke, saya gambarkan lagi. Besar sudut suatu lingkaran kan 360 derajat. Ingat, kuadran kedua tadi letaknya di sini ya. Kuadran kedua. Berarti kita gambarkan lagi segitiga siku-siku. Di sini sumbu X, di sini Y. Dengan
tetap ya dengan jari-jari R satuan. Ingat, dalam garis bilangan untuk sumbu X yang ruas kiri, semua nilai X bernilai negatif. Makanya di sini min X dan di sini Y-nya positif. Selanjutnya kita cari lagi perbandingannya. Ini kan untuk besar sudut 180 kurang alfa atau batas sudutnya di bawah 180. Kita cari untuk sin alfa. Sisi depan per sisi miring, berarti Y per 1 untuk cos alfa yaitu sisi samping per sisi miring, berarti min X per 1. Selanjutnya untuk tan, saya tuliskan di sini ya. Sisi depan per sisi samping, yaitu Y per min X. Kan kalau ini dibagi hasilnya min X. Di sini hasilnya positif, di sini hasilnya negatif. Sehingga dalam kuadran kedua yang bernilai positif itu hanya nilai sin. Oke, simpan. Nah, kan di sini kuadran kedua yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini saya langsung tuliskan untuk sin 180 kan sebelumnya di awal kita sudah tentukan bahwa besar sudut di sini 0, 90, di sini 180, 270. Nah, ini kan termasuk aturan pelurus dengan 180 derajat kurang alfa karena di bawah sudut 180. Nah, jadi kesimpulannya untuk kuadran kedua hanya sin yang positif. Selanjutnya untuk kuadran ketiga. Oke, kita gambarkan lagi. Sebuah lingkaran. Kayak yang tadi, sorry. Nah, kalau kuadran ketiga kan letaknya di sini ya. Sudut alfa. Ingat, dalam koordinat kartesius itu untuk ruas kiri sumbu X semua bernilai negatif dan untuk nilai Y dibawa di sini juga bernilai negatif. Makanya di sini minus Y. Kemudian kita cari perbandingannya. Untuk sin alfa yaitu sisi depan per sisi miring. Ingat di sini jari-jari tadi 1 berarti sisi miring. Sisi depan per sisi miring. Minus Y per 1. Sedangkan untuk cos alfa sisi samping per sisi miring berarti min X per minus Y. Oke. Selanjutnya untuk tan alfa berarti depan per samping, yaitu minus Y per min X. Sudah benarkah? Untuk tan yaitu sisi depan per sisi samping. Di sini tunggu dulu. Oke. Ya, jadi perbandingannya seperti itu. Oke, saya hapus. Kita lanjutkan yang sudah dituliskan di sini. Nah, kan sama yang tadi. Sehingga kita peroleh, nah ingat, di sini minus Y per 1, sisi samping per sisi depan per sisi miring. Nah, jadi untuk kuadran ketiga hanya tan yang bernilai positif. Selanjutnya untuk kuadran keempat, sama yang tadi, kita buatkan lagi. Nah,
Kuadran 4 kan letaknya di sini. Ingat, kalau kuadran 4 berarti di sini X positif dan untuk Y-nya minus Y. Sisi miringnya tetap 1. Sudut alfa berarti di sini X, di sini minus Y, sisi miringnya 1. Kita cari perbandingannya. Berarti untuk sin alfa yaitu sisi depan per sisi miring. Oke. Sedangkan untuk cos yaitu sisi samping per sisi miring. X per 1. Dan untuk tan alfa yaitu depan per samping, yaitu minus Y per X. Oke. Nah, di sini sudah digambarkan. Kita peroleh perbandingannya untuk di sini kan minus Y, di sini X. Berarti untuk sin alfa berarti depan per miring. Selanjutnya untuk sisi samping untuk cos alfa yaitu samping per miring. Sisi sampingnya tadi X dan sisi miringnya adalah 1. Sedangkan untuk tan alfa di sini depan per samping. Sisi depannya tadi minus Y per X. Sorry, nggak kelihatan. Jadi dalam kuadran keempat diperoleh kesimpulan bahwa hanya cos alfa yang positif. Nah, inilah kesimpulan dari aturan sudut untuk yang pelurus. Ini untuk kuadran pertama, kuadran kedua. Untuk kuadran pertama semua positif. Untuk kuadran kedua hanya sin yang positif dan kebalikan dari sin adalah kosek. Dan di sini hanya tan yang positif. Untuk tan berarti kebalikannya adalah kotan. Dan untuk kuadran keempat hanya cos alfa yang positif. Atau kebalikannya yaitu secant. Sehingga disimpulkan bahwa dalam kuadran 1 semua bernilai positif. Kuadran kedua hanya sin. Kuadran ketiga hanya tan. Dan kuadran 4 yaitu cos. Sehingga saya beri singkatan semua sin ta cos. Semua dalam kuadran 1, sin dalam kuadran kedua, ta dalam kuadran ketiga, dan cos ada pada kuadran keempat. Ini adalah aturan penyiku. Saya tidak jelaskan rumusnya tadi karena fokus kita hanya pada aturan pelurus, tetapi saya akan singgung sedikit mengenai aturan penyiku. Baik aturan pelurus ataupun aturan penyiku jawabannya sama. Oke, langsung saja kita ke contoh. Tentukan nilai dari cos 150 derajat. Ingat, 150 derajat berada di kuadran keberapa? Ingat, di sini 0, 90, 180, 270, 360. Berarti untuk cos 150 dia berada di kuadran kedua dengan aturan 180 derajat dikurang alfa. Nah, oke. Kan cos 150 berarti kita harus ingat ya, dia berada di kuadran keberapa? Dia ada di kuadran kedua dengan rumus aturan pelurus yaitu 180 derajat dikurang alfa. Nah, di sini di sini bisa juga langsung saja cos 180 dikurang 150, jadi yang tersisa adalah cos 30 derajat. Ingat, dia berada di kuadran kedua. Yang bernilai positif dalam kuadran kedua adalah apa? Di sini kan semua, di sini sin yang hanya sin yang bernilai positif. Karena hanya sin yang bernilai positif, kita kasih negatif, berarti min cos 30 derajat.
Nilai dari cos 30 derajat adalah min 1/2 akar 3. Selesai. Jadi kalian harus ingat dia berada di letak kuadran keberapa. Ingat aturan di setiap kuadran nilai apa saja yang bernilai positif. Oke, selanjutnya untuk tan 240 derajat. Bisa juga ini menggunakan aturan pelurus yang 180 derajat ditambah alfa. Dia berada di kisaran kuadran ketiga. Berarti di sini kita cari sebuah bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya 240. Ini kan aturannya memang 180 ditambah alfa. Berarti 180 ditambahkan berapa supaya hasilnya 240. Jadi kita peroleh tan 60 derajat. Oke. Karena dia berada di letak kuadran ketiga, kan yang bernilai positif di kuadran ketiga adalah tan. Makanya di sini hasilnya tetap positif. Nilai tan 60 itu akar 3. Nah, selanjutnya untuk kosekant 300 derajat. Untuk mencari kosekant, kita harus mencari dulu sin. Sin 300 derajat. Dengan aturan penyiku juga, yaitu berada di kisaran di sini. Berada di 360 derajat kurang alfa, atau berada di bawah sudut 360. Oke, kita lanjut untuk bagian C. Nah, kan seperti yang tadi saya bilang, untuk memperoleh nilai kosekant 300, kita harus mencari dulu nilai sinnya. Nah, aturan pelurus yaitu 360 derajat kurang alfa. Nah, kita gunakan di sini. Kan yang mau kita cari di sini adalah sin 300. Makanya ini rumusnya 360 dikurang berapa supaya hasilnya 300. Ya, dikurang 60. Jadi yang tersisa adalah sin 60. Ingat, untuk kuadran, ini kan berada di kisaran kuadran keempat. Ingat aturan, untuk kuadran 4 hanya apa yang positif? Iya, hanya cos. Karena di sini sin, makanya kita kasih negatif. Karena yang bernilai positif dalam kuadran keempat hanya cos. Nah, atau kita tuliskan di sini menjadi minus akar 3/2. Untuk kosekant kita tinggal membalik. Nah, minus 2 per akar 3. Ingat, kita rasionalkan lagi. Jadi hasil akhirnya adalah minus 2/3 akar 3. Oke, kita kerjakan dengan menggunakan aturan penyiku lagi. Nah, ingat, dalam aturan penyiku kalian harus hafalkan yang ini, semua rumus-rumusnya. Misalnya jika kuadran pertama kan sin 90 derajat kurang alfa, berarti dia berubah menjadi cos. Nah, di sini kita mencari untuk cos 150 derajat. Rumusnya yaitu 90. Berarti kita gunakan rumus yang ini. 90 alfa, berarti hasilnya, yang dicari adalah cos. Berarti yang ini ya. Nah, berarti kita cari, gunakan rumusnya, berarti 90 dijumlahkan berapa? Hasilnya 150. Ya, kita jumlahkan 60. Berarti yang tersisa cos 60 derajat. Ingat, perubahan cos dia berubah menjadi min sin alfa. Makanya di sini langsung berubah menjadi min sin 60 derajat. Jadi hasilnya adalah min 1/2 akar 3. Kita bandingkan dengan hasil aturan penyiku, aturan pelurus, jawabannya sama ya. Nah, untuk bagian B, tan 200, yang diminta apa? Oke, tan 240 derajat. Caranya juga seperti ini. Maaf, saya lupa tuliskannya di sini. Yang diminta adalah tan 240 derajat.
Nah, kita gunakan yang ini. Tan 240, berarti dia berada di aturan 270 kurang alfa. Nah, 270 kurang 240 supaya hasilnya bisa juga kita langsung kurangkan 270 kurang 30 supaya hasilnya 240. Ingat perubahan dari tan, yaitu dia menjadi kotangan alfa. Berarti kan di sini kalau dikurangkan 270 kurang 240 hasilnya 30. Karena dalam aturan penyiku jika dia tan, maka hasilnya akan berubah menjadi kotangan, yaitu 30 derajat. Nah, di sini kita minta menentukan nilai kotangan 30. Untuk memperoleh nilai kotangan, kita gunakan dulu tan 30. Tan 30 itu hasilnya sepertiga akar 3. Jika dituliskan bisa menjadi akar 3/3. Nah, jadi sedangkan untuk mencari kotangan kita tinggal membalik, berarti 3 per akar 3. Dengan cara yang sama, kita rasionalkan sehingga kita peroleh hasilnya akar 3. Kita bandingkan hasilnya sama. Jadi, baik aturan pelurus ataupun aturan penyiku, jawabannya akan sama. Selanjutnya untuk bagian C yang ini, silahkan kalian buktikan sendiri. Ini sebagai latihan untuk nomor 2. Silahkan dikerjakan. Nah, di sini saya minta untuk menggunakan aturan pelurus dan aturan penyiku supaya kita bisa membandingkan apakah jawabannya sama atau tidak. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Selanjutnya kita masih membahas untuk contoh-contoh soal perbandingan trigonometri di semua kuadran di pertemuan selanjutnya. Oke, itulah materi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.